Hi church, Happy New Year. Yeay. Apa kabar semuanya? Bagaimana perayaan tahun baru saudara tadi malam? Saya berharap saudara bisa mendapatkan istirahat karena hari Minggu ini tanggal 1 Januari kita kembali lagi di JPCC Online Service. Yeay, semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Apakah saudara saat ini sedang ada di rumah atau mungkin juga lagi sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga? Tetapi hari ini kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Now, sekedar pengumuman, di tahun 2023 ini JPCC mempunyai tema yang baru, yaitu Closer. Bahwa kita semua di tahun ini, tahun 2023 ini, kita akan jauh lebih dekat lagi kepada Tuhan, jauh lebih semakin mengasihi Dia, untuk semakin bersemangat, dan juga yang ini sangat penting, untuk jauh lebih mengenal Dia lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lupa juga untuk bisa saling membangun hubungan dengan satu dengan yang lain di dalam gereja kita, yang terus semakin erat dan terus dipimpin oleh kasih Tuhan Yesus. Now, ibadah onsite hari ini tidak ada, tetapi akan diadakan kembali minggu depan. Semuanya di rumah atau dimanapun saudara berada, katakan minggu depan, tanggal 8 Januari 2023 di The Casablanca, di Sutra Hall, dan juga di Upper Room. Nah, kalau saudara ingin bergabung untuk pertama kalinya di onsite minggu depan, kami sangat senang untuk bisa menyambut saudara. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri saudara di My JPCC app. Saudara bisa mendapatkan semua info di layar saudara. Nah, sebelum kita memuji Tuhan di tahun yang baru ini, mendengarkan firman Tuhan, ada ayat mingguan kita yang akan saya baca dari Mazmur 73 ayat yang ke-28 yang mengatakan begini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dan saya mau kita semua membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 73 ayat 28. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apakah saudara saat ini siap di awal tahun 2023 ini, siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. And let's just worship Jesus right now together. JPCC, it's 2023. Happy New Year. Mari di tahun yang baru ini kita masuk melangkah maju dengan iman percaya kalau Dia selalu menyertai langkah hidup kita di tahun yang baru ini. Come on, mari kita katakan bersama-sama. Hey, masuk gerbangnya. Are you guys ready? 1, 2. You say, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama, puji Dia. Angkat puji, semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sebut nama Tuhan kita. Come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya.
Saudara setuju dia baik? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Come on. Thank you Jesus. Saudara, di tahun yang baru ini kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Dia Allah, Alfa dan Omega. Dia yang terawal, dia yang terakhir. Rancangan damai sejahtera penuh pengharapan, itu yang saudara sediakan bagi saudara dan saya. Maka dari itu mari kita berserah penuh kepada dia, Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segalanya. We surrender to you Jesus. We will follow you God. Yeah. We seek your face, oh Lord. Kami cari wajah-Mu Tuhan yang maha tahu. Kau Tuhan maha tahu, mata-Mu yang melihat sampai akhir dunia dan setelahnya. Dan ku berjalan di atas dasar iman, daya pandang-Mu Tuhan yang ku andalkan. Kami andalkan Engkau Yesus. Oh. Kau Tuhan maha tahu, Engkaulah Sang Pencipta seluruh tata surya dan seisinya. Dengan teliti setiap bintang yang ada, masing-masing Kau beri sebuah nama. Ku taruh harapanku di dalam pribadi-Mu, penolong yang sempurna. Yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi dari-Mu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau Tuhan maha tahu, Kau Tuhan maha tahu. Tiada yang terlewati, sampai hal yang terkecil Engkau peduli. Kau pun menghitung jumlah rambut padaku. Sebegitunya Kau mengasihiku. Ku taruh harapanku di dalam pribadi-Mu, penolong yang sempurna. Yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi dari-Mu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Yang ku andalkan hanya Kau. Yang ku andalkan hanya Kau Yesus. Oh, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi dari-Mu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau Tuhan maha tahu, bahkan pemikiranku yang tak
pernah terucap, kau mendengarnya dalam gelapku, tempat aku menyimpan semua rahasia. Kau pun di sana. Semua sama-sama katakan, yang ku andalkan hanya Kau Yesus. Selalu yang ku andalkan hanya Engkau, penyelamatku. Tak ada yang tersembunyi darimu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami, karena Engkau yang mengetahui lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami harapkan. Oleh sebab itu, di awal tahun ini kami mau mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau, Tuhan. We wanna look to you, Jesus. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me visions to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Oh, you know just what to do. Come on, let's sing together. Sing. God, I look to you. I
it again with all your heart. Say, I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord. I will love you. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Oh, this is our prayer. This is our offering to you. Kami mau mengasihi Engkau. Mari, mari sembah, mari sembah Dia. Sebab tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, kami mau memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami ingin mengikutimu Kami mau memandang-Mu, seumur hidupku. oh Jesus. Hanya Kau yang kami tinggikan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami agungkan, Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Raja kami, Thank you Jesus, Bapa kami. thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi, come on. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, oh, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami mau berserah, ku kan berserah. Ku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku,
Shalom, selamat datang di tahun baru, tahun 2023. Suatu sukacita besar dapat memulai hari pertama di tahun ini dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentunya sebagai bekal kita untuk sepanjang tahun. Salam damai sejahtera untuk kalian semua, para date member yang dikasihi Tuhan dan semua saudara yang menyaksikan JPCC Online Service hari pertama di tahun baru ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian semua di sepanjang tahun ini. Demikian juga dengan kesehatan, kehidupan, kesetiaan, hikmat, perkenanan, dan berkat Tuhan menjadi bagian kalian di tahun 2023 ini. Meskipun banyak berita-berita yang memprediksi akan adanya keadaan yang kurang baik atau resesi di tahun ini, tetapi mari kita percaya dan beriman bahwa di dalam Kristus kita akan selalu dibawa di jalan kemenangannya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14a. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan di dalam Dia kita dapat menanggung segala perkara seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah janji yang selalu dapat kita pegang selama kita berada di dalam Kristus. Bukan di luar, tetapi di dalam Dia. In Christ we shall overcome. Di awal tahun baru, seperti di tahun-tahun biasanya, banyak orang membuat yang namanya resolusi tahun baru atau New Year Resolution. Mungkin juga ada di antara kalian yang sudah menentukan apa yang menjadi target pribadi yang ingin kalian capai di tahun ini. Baik itu di area relationship atau keuangan atau pekerjaan dan bisnis dan juga kesehatan. Ada mungkin yang ingin mengurangi berat badan, ada yang mau hidup lebih sehat lagi, dan lain sebagainya. Apapun itu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh University of Scranton di Pennsylvania di Amerika Serikat, menyatakan bahwa hanya sekitar 8% orang yang berhasil untuk memenuhi resolusi tahunan mereka. Berarti 92% gagal memenuhi target mereka meskipun mereka sudah berusaha. Saya bukan ingin mengecilkan semangat kalian, tetapi justru ingin menolong kalian agar kalian dapat memenuhi New Year Resolution kalian. Pertanyaannya, mengapa hanya 8% yang memenuhi target? Seorang penulis buku Atomic Habits bernama James Clear mengatakan, "You don't rise to the level of your goal, you fall to the level of your system." Saya ulangi sekali lagi, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Anda tidak naik ke tingkat sasaran Anda, tetapi Anda akan tetap tinggal di tingkat di mana sistem Anda berada. Sasaran tidak menentukan sukses, tetapi sistem yang menentukan keberhasilan. Berarti tidak cukup hanya mempunyai goal atau mempunyai target atau mempunyai visi saja. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan apakah kita mempunyai sistem. Atau dalam hal ini, gaya hidup yang memang menunjang dalam usaha kita untuk mencapai target kita. Sebab kalau kita tidak mempunyai gaya hidup yang menunjang apa yang kita mau capai, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam memenuhi resolusi tahunan kita. Perhatikan kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 16. Paulus katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah gaya hidup kita selama ini. Sebab gaya hidup itulah yang menyebabkan kalian ada sebagaimana kalian ada sekarang. Artinya, tanpa perubahan gaya hidup, maka hasil akhirnya pun tidak akan berubah banyak nantinya. Akibatnya, kita tidak akan mencapai apa yang kita mau dan resolusi tahunan kita pasti akan gagal lagi. Gaya hidup ditentukan oleh bagaimana seseorang menyusun prioritas. Dan prioritas disusun berdasarkan urutan apa yang kita anggap lebih penting atau yang disebut dengan nilai atau value. Jadi, kita perlu menyusun ulang prioritas kehidupan kita. Berdasarkan apa yang lebih penting dan lakukan dengan disiplin, maka perubahan gaya hidup pasti akan terjadi. Yang menyebabkan peluang kita untuk memenuhi resolusi tahunan akan menjadi lebih besar. Nah, bicara apa yang lebih penting, di tahun ini di JPCC kita mengambil tema besar, Closer.
Karena kami di tim pengembalaan merasa pentingnya untuk terus membantu kalian untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman-Nya, mendekat kepada rencananya, mendekat kepada hadirat-Nya. Dan bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat-Nya saja, namun supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan kita dan menemukan rencananya dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjadi saksi buat dunia di sekitar kita, sehingga melalui kita dunia dapat mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dan selain menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kita juga sudah seharusnya menjadi lebih dekat dengan saudara-saudara seiman dalam komunitas melalui proses yang namanya pemuritan. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam hati saya hari ini untuk dibagikan kepada saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk tahun yang baru yang Kau berikan buat kami. Tahun 2023 ini kami masuki dalam hadirat Tuhan. Kami masuki dengan janji Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan kami akan selalu dibawa dalam jalan kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan kami bisa menanggung segala perkara. Dan itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan bukan hanya sekedar memberkati kami hari ini, tetapi juga mengubahkan cara berpikir kami. Berikan kepada kami pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami. Sehingga terjadi perubahan gaya hidup, transformasi terjadi. Sehingga kami dibawa dalam jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua baik yang mendengarkan maupun yang berbicara. Sehingga hari ini kami mendapatkan firman yang memerdekakan kami, yang memperlengkapi kami, yang menguatkan kami, yang menginsyafkan kami, dan bahkan yang menyembuhkan dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Mari kita mulai dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sering kalau kita perhatikan ketika Yesus ditanya, dia tidak menjawab apa yang ditanyakan, tetapi dia balik bertanya. Dan kejadian ini adalah salah satu di antaranya. Ketika seorang ahli Taurat bertanya tentang apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus balik bertanya, "Apa yang kau baca di sana?" Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "How do you read it?" Bagaimana kamu membacanya? Yesus tahu bahwa tidak semua orang membaca hukum Taurat dari sudut pandang yang sama atau dari sudut pandang yang benar. Karena pengertian seseorang tergantung dari lensa yang dia pakai ketika membaca. Lensa yang berbeda memberikan sudut pandang atau perspektif yang berbeda pula. Kalau lensanya negatif, maka dia memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang negatif. Kalau lensa yang dipakai positif, maka yang dia lihat adalah hal yang positif juga. Kalau dia memakai lensa yang gelap, maka dia akan memandang segala sesuatunya gelap. Dan demikian juga sebaliknya, kalau lensa yang dipakai terang, maka yang dilihat semuanya adalah terang. Pertanyaannya sekarang adalah lensa mana yang akan kalian pakai menghadapi tahun 2023 ini? Dari sanalah sudut pandang atau perspektif akan terbentuk. Nah, perspektif sangat penting karena menentukan apa dan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial seorang ibu membawa anaknya yang masih berumur 1 tahun ke dokter untuk disuntik atau divaksin istilahnya. Dari sejak masuk ke ruangan dokter, raut muka anak ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak senang berada di situ. Seolah-olah dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi pada dia di situ. Dalam gendongan ibunya, dia terus melihat ke belakang, tidak mau melihat ke arah dokter.
Kemudian ketika dia diletakkan oleh ibunya di tempat periksa, langsung dia menangis dan meronta seolah-olah tahu apa yang akan segera terjadi pada dirinya. Ibunya terpaksa memegangi anak ini dan menahan dia dengan kuat sehingga dokter dapat dengan leluasa menyuntikkan vaksin ke tubuh anak ini. Nah, di mata sang anak, mungkin dia bingung melihat kelakuan ibunya. Mengapa ibuku setiap hari menyayangi aku, yang menggendong, yang memberi makan, yang melindungi, sekarang tiba-tiba berubah menjadi seorang ibu yang kejam. Bukannya menyelamatkan aku dari dokter yang jahat ini, tetapi malah membawa aku ke sana dan menahan ketika aku mencoba untuk meronta dan membiarkan aku disakiti dan disuntik. Ibuku bukannya marah kepada dokter, dia malah bilang terima kasih kemudian dan membayar dokter sejumlah uang, padahal dia baru saja menyuntik dan menyakiti aku. Dan ibuku membuat janji untuk kembali lagi beberapa bulan ke depan. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang sang ibu, tentu dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Semua yang dia lakukan adalah tindakan yang baik karena ia mengerti bahwa anaknya perlu diberi vaksin supaya mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga di kemudian hari nantinya anaknya ini tidak mudah menjadi sakit. Bisa dibayangkan bagaimana kalau sang ibu tidak tegaan. Akibatnya anaknya tidak pernah divaksin dan di kemudian hari menjadi sering sakit-sakitan, dan bisa dibayangkan apa perasaan si anak kalau ketika dia menjadi besar dia tahu bahwa ini semua terjadi karena ibunya tidak pernah tega membawa dia ke dokter untuk divaksin. Sekali lagi perspektif penting, cara pandang kita sangat menentukan tindakan kita. Saya sering katakan bahwa cara kita memandang sebuah masalah sering merupakan masalah yang sesungguhnya. The way we see a problem is the real problem. Pengetahuan anak kecil ini sangat terbatas. Sehingga apa yang dia rasakan dan bagaimana dia memproses atau menganalisa keadaan hanya berdasarkan apa yang dia lihat pada saat itu saja. Sedangkan ibunya melihat bukan hanya saat itu saja, tetapi juga melihat apa yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi di hari depan. Yang membedakan antara anak ini dengan ibunya adalah tingkat kedewasaan. Itu sebabnya mengapa penting untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Bukan bertambah tua saja. Bertambah tua itu otomatis, tetapi bertambah dewasa merupakan sebuah keputusan. Tahun berubah, dan yang pasti kita bertambah tua. Tetapi apakah dengan bertambahnya tahun, kita menjadi dewasa juga? Belum tentu. Perhatikan firman Tuhan ini, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ada yang harus kita tinggalkan kalau kita mau bertambah dewasa atau bertumbuh menjadi dewasa. Yaitu sifat dan cara berpikir kekanak-kanakan. Kalau tidak, maka sudut pandang kita tentang kehidupan akan sangat terbatas. Dan selalu berpusat pada diri sendiri. Atau egois seperti seorang anak kecil yang hanya berpikir pada keuntungan sesaat saja. Atau hanya berpikir pada saat itu saja dan tidak memandang jauh ke depan. Nah, kalau ibu ini saja sebagai orang tua mengerti, memikirkan dan tega bertindak untuk kebaikan masa depan anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari awal dan dia bisa melihat awal dari akhir. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kita tidak dipanggil ke dalam kehidupan yang tanpa penderitaan. Banyak orang Kristen begitu terbuai dengan pemberitaan-pemberitaan soal berkat, soal hidup yang berkelimpahan, sehingga mereka kebingungan kalau mereka bertemu dengan penderitaan dan kesukaran. Mereka berpikir dengan menerima Yesus dan menjadi anak Tuhan, hidup mereka bebas dari penderitaan dan kesukaran. Dan kalau mereka berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran, mereka kemudian mempertanyakan atau meragukan kasih Tuhan. Saya mau kalian yang di JPCC tahu lebih baik daripada itu.
Bahkan kita mengenal peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ini adalah realita kehidupan yang mengandung kebenaran. Dan menjadi anak-anak Tuhan tidak membebaskan kita dari realita ini. Seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller menuliskan dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering bahwa penderitaan adalah inti dari iman Kristen. Ini bukan hanya cara Kristus dalam menebus kita, umat manusia, yaitu melalui penderitaan, tetapi itu adalah salah satu cara utama kita menjadi seperti Dia dan mengalami penebusannya. Ini juga berarti bahwa penderitaan kita, meskipun menyakitkan, namun penderitaan itu penuh dengan tujuan dan kegunaan. Demikian dikatakan oleh Tim Keller. Mari kita membuka kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Di sini Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Yesus memperingatkan Simon dan semua murid yang lain akan apa yang akan terjadi kepada mereka. Bahwa iblis menuntut untuk menampi mereka. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, saya juga sempat bertanya pada saat saya membaca firman Tuhan ini. Mengapa Yesus tidak melarang saja iblis? Mengapa iblis tidak diusir saja? Kan jauh lebih baik daripada iblis dibiarkan untuk menampi murid-muridnya. Apakah kalian pernah melihat orang menampi gandum atau beras? Gandum atau beras yang ada di penampian dilempar ke atas, kemudian jatuh ke penampian, terus diayak, dan kemudian dilemparkan lagi ke atas. Dan kejadian ini dilakukan berkali-kali, dan setiap kali beras jatuh kembali ke penampian, jumlahnya berkurang karena yang kotor atau yang jelek terlempar keluar, dan yang baiklah yang tetap ada di penampian. Itulah tujuan utama dari sebuah penampian. Tujuannya baik, karena setelah penampian selesai, setelah proses penampian itu selesai, beras siap untuk dipakai karena sudah dipisahkan dari yang kotor. Dan juga beras ini menjadi, atau gandum ini menjadi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pertanyaan saya tentang penampian sudah terjawab dengan sendirinya. Kenapa Yesus membiarkan ini terjadi kepada murid-muridnya? Apalagi kalau kita ingat bahwa dalam Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya yang dituntut iblis di sini bukan hanya Simon saja, tetapi semua murid-murid. Karena dalam bahasa aslinya kata kamu di ayat 31 itu jamak. Sedangkan pada waktu Yesus katakan apabila engkau sudah insyaf. Nah, di sini yang dimaksud hanya Simon karena yang dipakai adalah bentuk tunggal. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dalam hal ini. Mari saya bacakan buat kalian. Dikatakan begini, Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Yesus seolah-olah membiarkan masa penampian ini karena dia yakin dan percaya bahwa Simon akan melewati masa penampian ini. Itu sebabnya dia katakan, apabila engkau sudah insyaf. Dia tidak bilang, mudah-mudahan engkau insyaf. Tetapi dia yakin, apabila engkau sudah insyaf, dia katakan. Nah, mengapa Yesus begitu yakin Simon dapat melewati masa penampian ini? Bukan karena Simon hebat, bukan karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi karena Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Puji Tuhan, kita punya juru selamat, kita punya Tuhan yang mau berdoa senantiasa untuk kita. Yesus tidak tinggal diam.
Dia sudah berdoa supaya iman murid-muridnya tidak kandas, dan doa Yesus pastilah didengar dan dijawab oleh Bapaknya. Simon sudah diperlengkapi untuk menang. Mata Yesus bahkan sudah bisa melihat Simon melewati masa penampian tersebut dan keluar sebagai pemenang. Dan Yesus mau setelah Simon menang, Simon kemudian menguatkan murid-murid yang lain. Jadi kita juga boleh yakin kalau Yesus juga bersyafaat untuk kita agar kita dapat melewati tahun 2023 ini dengan kemenangan. Karena Alkitab katakan dia adalah pengantara kita. Ibrani 7 ayat 24-25 katakan, tetapi Yesus hidup selamanya. Jadi sebagai imam agung, dia tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepadanya melalui dia. Karena selamanya dia hidup dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Berikutnya, selain lensa, posisi di mana kita berdiri juga penting untuk mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang tepat. Kita mengenal istilah backlight. Artinya kalau kita mau mengambil foto sebuah objek, gambarnya tidak akan terlihat jelas kalau posisi kita berhadapan dengan cahaya. Namun kalau kita pindah posisi dan sekarang cahaya ada di belakang kita, maka objek yang akan kita ambil akan menjadi sangat jelas. Demikian juga kita perlu positioning yang benar. Backing kita bukan kekuatan manusia, bukan harta kekayaan, bukan kekuasaan, namun yang menjadi backing kita adalah terang firman Tuhan dalam menghadapi tahun 2023 ini. Meskipun banyak orang yang memprediksikan hal-hal yang kurang baik, ada yang memprediksikan terjadinya resesi ekonomi, bahwa ini tahun politik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai lensa yang positif, lensa yang terang, dan positioning kita yang juga benar, maka kita dapat melihat dengan terang apa yang ada di depan kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan dengan tepat yang memimpin kita kepada kemenangan di dalam nama Yesus. Kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai 36 katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memimpin, memberikan kekuatan, menghibur dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam perjalanan iman kita menuju kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Kiranya tahun 2023 ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan rencana Tuhan, mengenapinya dalam kehidupan kita, dan semakin dekat juga dengan yang Tuhan cintai. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Tuhan kita sangat luar biasa. Sebuah pesan yang luar biasa di awal tahun 2023 ini yang dibawakan dari Pastor Jeffrey Rahmat bagi kita semua. Saya yakin saudara semua, Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun saudara berada, pasti sangat diberkati untuk bisa menjadikan tahun 2023 ini menjadi tahun di mana kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Nah, di awal bulan ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan untuk itu saya mau saudara sekalian dimanapun saudara berada, mempersiapkan hati saudara dan diri saudara untuk kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah Kristus dan kehidupan ilahi Yesus yang kekal, yang mengalir dalam tubuh kita yang hanya sementara ini. Nah, ketika saudara dan saya makan roti dan minum dari cawan ini, kita menyatakan bahwa kita sudah diampuni dan sudah dibenarkan oleh Tuhan. Perjamuan kudus bukanlah sekedar sebuah ritual yang harus kita lakukan setiap bulan atau setiap minggu, tetapi sebuah berkat yang kita terima dengan sukacita. Ketika kita makan roti ini dari bilur-bilurnya yang ada di tubuhnya, tubuh saudara dan saya pun disembuhkan dari atas kepala sampai ke telapak kaki kita. Untuk itu, mari kita mengangkat roti di tangan kita.
Mari kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Kristus. Ambil waktu ini untuk saudara mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas tahun yang baru yang Ia berikan kepada kita semua. Waktu yang Dia berikan, keluarga yang ada di sekeliling kita, semua berkat yang sudah ada di tangan kita, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami berharap bahwa di tahun yang baru ini kehidupan kami akan terus-menerus lebih semakin dekat dengan Engkau. That we are closer to your presence every single step of our lives. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami semua. Saat ini kebaktian online service JPCC sudah selesai. Untuk itu angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, berkat daripada Sang Putra Yesus yang mati di kayu salib bagi saudara dan saya, agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Penyertaan bersama dengan Roh Kudus, sehingga dalam apapun yang kita kerjakan membuahkan hasil, terutama di tahun yang baru ini, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami turut berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya sesuatu yang besar sudah Engkau sediakan dan pasti terjadi bagi bangsa ini. Dan kami semua mau turut mengambil bagian dalam rencana Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih buat tahun yang baru Tuhan. Kami naikkan segala puji, segala berkat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya di JPCC yang ingin terus mendekat kepada Tuhan bersama-sama katakan, amin. God bless you all church. Dan sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year.